Oke. Ya. Tentang penciptaan Isa dan Adam, itu samanya di mana? Silakan. Oke, terima kasih. Bagus juga pertanyaannya ini. Silakan Ya. dari narasumber Muslim, Bang Yusuf PI, Bang Ali, Bang Kores, Uniripa. Mudah itu dijawab. Ya, Samanya itu sama-sama ditiupkan ruh dari Allah. Kenapa? Oke, silakan itu jawabannya. Silakan Bang Domba. Ya. Jawabannya itu sama-sama ditiupkan ruh. Sama-sama ditiupkan. Iya. Kalau Adam yang niupkan siapa? Kan dibilang dari Allah semua. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Bukan masalah Isa tidak punya ibu, tidak punya bapak, Adam tidak punya ibu bapak, bukan masalah itu yang dimaksud. Tetapi penciptaannya itu sama-sama ditiupkan ruh dari Allah gitu. Kenapa? Silakan. Kalau yang saya tahu literatur Al-Quran nulis itu kalau Adam Allah sendiri yang meniupkan. 15:29 silakan dibuka. Oke, silakan Bang Yusuf. Kalau Isa itu Jibril. Oke, kita lihat sama-sama. Dari menurut Bang Domba katanya kalau di Adam dari Allah langsung ya gitu ya. Kalau dari ini pernyataan Bang Domba tadi ya. Dari kalau Isa dari Jibril yang meniupkan ya. Dengan dasarnya tadi apa tadi? Quran surah berapa? 19 15:29. 15:29 tuh Allah, Adam. Ya. Silakan Bang Yusuf, silakan di-share screen aja layarnya biar Bang Yusuf aja yang share screen biar ini. Bang Alif atau Quran Bang surah berapa? Biar dijelaskan ayat itu. Quran ya, surah Quran. 15 ayat 29. 29. Ya, 15 ayat 29 biar dijelaskan dulu ayatnya itu maksudnya seperti apa. Share screen biar dibaca sama teman-teman yang lain. Ya. Saya share screen dulu. Ntar saya balik. 29 ya di sini. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Nah, terus gimana, Bang? Kalau ini Allah apa malaikat nih? Apa Jibril? Bentar, di situ kan ruh dariku, mirruhi. Kita baris bawahi dulu ya. Nih, kita baris bawahi mirruhi, ruh dariku. Sekarang kenapa Isa putra Maryam di 17 itu pakai ilaiha mirruhana. Nah, jadi secara tekstual, kalau Adam itu ditiupkan langsung oleh Allah dari rohku, katanya gitu kan. Terus dari Isa putra Maryam, dia melalui malaikat Jibril. Nah, maka dari itu, kata saya, mereka sama-sama ditiupkan ruh dengan proses yang berbeda. Itu persamaannya. Makanya inna masalah Isa innallahi kamasali Adam. Sama-sama ditiupkan ruh. Mari sekarang kita ke At-Tahrim. Buka Ayat lagi 15:29. sebentar ya. Kita ke At-Tahrim ayat 15. Coba dikasih berdiri layarnya Bang Yusuf, udah usah tidur biar lebih jelas. Nggak usah tidur ya. Ya, berdiri aja biar lebih besar tulisannya. Oke. Di ayat terakhir. Nah, di sini kan juga di kata mirruhina. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya. Maka dari itu persamaannya apa? Sama-sama ditiupkan ruh gitu. Silakan Bang Domba. Iya, berarti iya, kalau yang 15:29 kan aku meniupkan ruh. Ya. 19:19 aku mengutus rohku Jibril.
Jadi Kan pengertian beda. gini, pengertian ruh di dalam agama Islam bukan cuma malaikat Jibril, bukan cuma ruh yang diciptakan untuk manusia. Al-Quran pun disebut ruh. Langit pun disebut ruh. Ini loh, Pak. 1919 itu kan Allah memerintahkan ruh, yaitu Jibril untuk meniupkan ruh. Benar nggak? Artinya, dalam artinya mungkin begini, maksudnya dia bahwa Jibril membawa roh begitu ya untuk ditiupkan ke dalam. Nggak tahu. Intinya kalau 1919 itu Jibril yang meniupkan ruh. Kalau 1529 itu Allah aku meniupkan ruh. Nah, sama-sama Nggak kan ada ditiupkan ruh. mengutus. Ya, Sama itu nggak Ya, berarti ditiupkan? beda Sama yang nggak meniup ditiupkan ya. ruh? ya itu maksudnya, maksud pertanyaannya, maksud samanya itu adalah sama-sama ditiupkan roh ke dalamnya ya. Cuma proses berbeda kan? Ya, silakan. Oh iya, kalau yang Adam dari Allah langsung kan, Allah langsung yang meniupkan kan. Iya, Kalau Isa itu malaikat. malaikat Jibril yang bawa ruhnya dimasukkan ke rahim Siti Maryam. Nah, artinya Ya, kan sama-sama berarti ditiupkan ruh. ya. Kalau Nah, kita buka 359 lagi, Berapa? Tiga. Ali saya buka Imran 359 biar enak 59 sama ya, bacanya. tahu. Ya. Saya hafal itu Kan ayatnya. pencipta. Ya, bacalah kalau hafal. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Kan itu. Ya, silakan Bang Yusuf dijelaskan apa yang mau di. Ya. Ada apa dengan ayat itu? Ya. Adam dia menciptakan dari tanah. Kemudian berkata kepadanya jadilah. Ya. Apakah Isa diciptakan dari tanah? Tidak. Apakah proses penciptaan Adam hanya dikumpulkan Allah yang mengumpulkan atau siapa? Karena dalam literatur Islam, ya penciptaan Adam itu rumit. Benar tidak? Nah, malaikat Mikael disuruh ke bumi untuk mengambil tanah, tapi ditolak oleh bumi. Lalu dipanggillah malaikat Jibril, ditolak juga sama bumi. Lalu dipanggillah malaikat lagi, malaikat Israel, penyambut nyawa itu. Malaikat maut. Akhirnya berhasil. Nah, itu setelah dikumpulkan, ya toh, tanah itu Allah membentuknya dari tanah liat hitam, lalu dikeringkan, lalu dibentuk. Kalau sama dengan Isa, bagaimana proses Isa? Atau proses penciptaan Adam yang dari tanah itu yang keliru. Karena nggak ada yang kesamaan. Makanya aku tanya. Dari ruh itu tidak ada yang sama. Waktu penciptaan Adam, Allah meniupkan ruhnya tidak langsung masuk. Sudah? Boleh saya tanggapi? Ya, silakan. Oke. Jadi Anda ini, Pak Domba Kecil, Anda berbicara tentang prosesnya. Bukan mencari persamaannya berarti. Ya memang kita tahu proses penciptaan Isa dengan penciptaan Adam dari tanah, sedangkan Isa dari rahimnya Maria ditiupkan ruh gitu. Nah tetapi Adam itu ketika dia berbentuk tanah, dia juga ditiupkan ruh. Bahkan ruh dariku kata Allah. Bukan dari kami lagi, dariku langsung gitu. Meruhi bahasanya. Nah kalau Anda berbicara tentang proses, memang prosesnya nggak sama gitu penciptaannya. Tetapi apa yang sama dikatakan Mas Ali itu sama-sama ditiupkan ruh. Terus Anda ini mau cari perbedaan atau cari persamaan gitu loh. Kalau dibaca lagi 359 dengan baik, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, jadilah maka jadi sesuatu. Kan sudah berbeda. Tetapi kalau alasanmu hanyalah meniupkan ruh, ya terserah. Karena dalam peniupan ruh juga, itu Adam dari Allah, malaikat itu ruh itu diperintahkannya, itu Jibril diperintahkan meniupkan roh. Jadi prosesnya juga beda.
Nah, jadi kan prosesnya itu kalau Isa putra Maryam melalui malaikat Jibril. Kalau Nabi Adam enggak langsung diakui Allah bahwa dariku, kan gitu katanya. Nah, di sini Anda perlu lihat di teks Al-Qur'annya, inna masala Isa indallahi kamasali Adam, titik. Lalu Allah menjelaskan tentang Adam. Nah, prosesnya. Nah, proses Isa tadi juga Anda katakan melalui rahim Maria di bawah malaikat Jibril, ruh tersebut. Nah, begitulah proses penciptaan Isa putra Maryam. Tetapi kata inna masalah Isa indallahi kamasali Adam, apa yang samanya, perumpamaan yang samanya, sama-sama ditiupkan ruh mereka. Ya, letaknya juga berbeda ya. Nah, habis itu Kalau prosesnya yang Adam dari berbeda. ubun-ubun, iya. Allah meniupkan ruhnya di ubun-ubun apa di kepala ya. Kalau Jibril meniupkannya di parjaha. Beda sih. Nah, ya sama-sama ditiupkan Benar ruh nggak, Bu? kan. Mau Iya, mau tapi dia letak dilubang, tiupnya beda-beda tuh. terserah mau letaknya di Ya, kaki ya. atau di tangan atau di dada atau di mana pun sama-sama ditiupkan ruh kan dia. Jadi kalau prosesnya nggak ada yang sama ya. Jadi prosesnya kan nggak ada yang sama. Ya, Cuma yang sama peniupan roh. Oke Iya. ya. sama-sama Oke, ditiupkan udah. roh, Ya, artinya itu. sama-sama ditiupkan roh. Ya, intinya nanti biar pemirsa biar Ya. pendengar lah yang menilai ya. Iya. Masuk ke pertanyaan kedua boleh? Silakan, Pak. Silakan Pak. Oh, ya. Oh ya. Umat Islam sangat membanggakan dengan teori Big Bang. Apa kalian juga percaya teori Big Bang? Gimana Pak Domba? Gimana? Umat Islam sangat membanggakan sains tentang Big Bang. Ada dalil-dalilnya. Apakah kalian di sini percaya juga tentang teori Big Bang? Oke, Apakah silakan. cerita sains itu hanya diada-adakan aja atau benar-benar kalian percaya? Kalau saya percaya, silakan narasumber muslim percaya. Karena kalau pertanyaannya kan kalian di sini percaya, kalau saya pribadi percaya. Silakan narasumber muslim, karena bukan kapasitas saya itu menjelaskan ini. Pertanyaannya tadi Bang Domba ini, apakah kalian percaya juga sesuai apa yang dijelaskan Al-Quran tentang teori? Ya, jadi kalau kita ini umat Islam itu memegang teguh Al-Quran dan hadis. Jadi kalau ada sains yang membuktikan Al-Quran dan hadis, kita percaya. Tapi patokan kita adalah Al-Quran dan hadis. Apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di hadis. Jadi kalaupun yang di luar itu berbeda. Sebentar Bu Ripa sudah ada. Pertanyaan Pak Domba itu dari sains bumi ini semesta ini tercipta dari Big Bang. Apakah Islam percaya dengan itu? Jangan ke ini ya, jangan lari-lari. Itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Apa yang di Al-Quran dan hadis itu kami percaya. Kalau Silakan. percaya musyrik kami. Silakan hadis dan Qurannya. Pertanyaan Anda kan apakah kalian percaya tentang salah satunya sains yaitu teori Big Bang. Saya bilang kami percaya kepada Al-Quran dan hadis. Loh kok nunjukin Al-Quran? Semua Al-Quran dan hadis kami percaya. Dan hadis-hadis dilihat dulu doif apa maudhu atau apa gitu kami umat Islam. Bukan gitu Bu Rifa. Rifa nggak tahu tuh. Bu Rifa. Gini Bu Rifa, maksudnya tahu kamu minggir. Kepala sekarang jawab. Kamu percaya enggak? Kami umat Islam kalau kamu ragu-ragu diem dulu. Bu, sains itu kan gini, teori Darwin, apakah itu sains? Sains, apakah kami percaya? Loh nggak bisa, kalau bertentangan dengan Al-Quran kami tidak bisa percaya. Masa kalian mau paksakan sains kepada kami, sementara kalau Al-Quran itu ada terbukti secara sains, maka kami akan ambil itu. Jadi patokan kami Al-Quran dan hadis, bukan tahu kalau Quran menuliskan Big Bang. Loh, banyak umat Islam percaya. Dengar dulu Rita, dengar dulu. Memaksakan paradigma kalian kepada kami. Pertanyaan kamu. Sabar dulu. Sebentar. Iya. Biar ini Pak Domba dulu. Silakan Pak Domba ulangi dulu. Betul. Big Bang itu diklaim umat Islam adalah sains dalam Quran. Iya, betul. Apa kalian percaya klaim itu bahwa umat Islam juga percaya tentang Big Bang karena ada di dalam Quran tentang teori Big Bang? Iya. Silakan narasumber muslim. Kita nggak tahu diem, nggak ngomong. Kok lucu?
Kok lucu ya? Tolong jangan ribet, jangan Ya lah, ribet kau lah. jawab, Jangan kau jawab. lucu-lucu. Oh, Ya ya, Rifa jawab jawab, aja. nggak apa-apa. Si Rifa aja pengen jawab. Jawab aja, Pak. Bu, Gitu. jawab aja ya. Oke, Teori. tunggu. Tolong jangan dipotong selama Uni Rifa menjawab. Uni, suaranya putus-putus, Uni, coba diperbaiki. Iya. Suaranya Ya, yang putus-putus. enggak lucu. Kenapa kami harus menjawab apa yang kalian paksakan? Contohnya gini, teori-teori orang-orang terdahulu seperti keilmuan, seperti teori Darwin itu ada dan disebut sebagai keilmuan. Lalu kalian harus memaksakannya apa sesuai dengan Al-Quran atau tidak. Patokan kami adalah Al-Quran dan hadis. Jika Al-Quran menyatakan A lalu dibuktikan oleh sains itu juga A, kami terima. Patokan kami Al-Quran dan hadis, bukan pandangan orang gitu loh. Kan pertanyaanmu, kamu kan bertanya apa kalian percaya, kan gitu pertanyaanmu. Itu jawabannya begitu. Lah, kok lucu. Umat Islam, Rifa dengarkan baik. Teori Big Bang itu ada dalam Al-Quran. Kau ketik di Google itu keluar. Iya. Kalau Quran mengatakan bahwa ada teori Big Bang sudah dituliskan dalam Quran, kau kebakaran jenggot. Kau punya jenggot. Kok kebakaran jenggot? Ini Sebentar, Bu Rifa, sebentar. Enggak apa-apa, biar dia selesaikan, Rifa jangan Iya. dipotong. Kalau omonganku salah bahwa umat Islam tidak percaya Big Bang, katakan sudah. Kamu tahu nggak? Kalau nggak tahu diem. Gitu. Oke. Pertanyaannya Kasih ya begini. teman-teman yang lain. Oke, coba Saya narasikan, Pak. sederhanakan pertanyaannya. Pertanyaannya Pak Domba Kecil ini, apakah kita yang ada di sini percaya mengenai teori Big Bang sesuai dan itu juga ada di dalam Al-Quran? Silakan. Ya. Jawab, saya percaya, tapi bukan kapasitas saya untuk menjelaskan itu. Masih banyak narasumber di sini termasuk. Alright, oke, lanjutkan. ya yang lain teman-teman. Kalau saya, teman-teman silakan jawab yang lain. Kalau saya begini, saya berpatokan pada Al-Quran ya. Kalau Al-Quran bilang A, maka itu terbukti secara sains, saya terima. Tapi saya tidak mendahulukan sains daripada Al-Quran. Nunggu yang lain teman-teman. Silakan, Itu- karena memang teori ini ada dalam Al-Quran dan Enggak, maksudnya gini. ya, silakan Itu Bang kan dia bawa satu ayat ya, Al-Anbiya ayat 30 kan gitu. Apakah orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya Menyatu. adalah satu, ya. suatu yang padu kan gitu. Nah, ini Al-Qur'an kan di tahun 500-an ya atau 1500 tahun yang lalu kurang lebih ya. Kayak gitu. Ini menceritakan. Lalu saya nggak tahu kapan teori Big Bang ini gitu. Nah, apakah teori Big Bang ini sama dengan Al-Qur'an? Kan gitu. Kalau sama ya sudah, kalau tidak sama ya saya tidak percaya, gitu aja kesimpulan saya. Saya Oke, silakan Pak Domba ditanggapin. Kalau tidak percaya tidak apa-apa, kalau tertulis silakan. Oke, tadi kan sudah dibukakan kan Al-Anbiya 30. Ya. Dan itulah klaim umat Islam mengatakan bahwa teori Big Bang sudah dituliskan alam Al-Quran. Kan tanya, apakah kalian percaya? Karena kalian Percaya. mengatakan bahwa Sebentar, Pak. percaya. Ya. Yang jawab nanti siapa percaya ini? Silakan. Iya, makanya Pak moderator jangan gitu dong. Ya, silakan Pak Domba. Ya. Yang percaya siapa yang mau jawab? Ya, pertanyaannya sederhana begini narasumber Muslim, kita jawab dulu apakah percaya atau tidak, itu aja dulu. Oke, itu simpelnya, baru alasannya, betul. Ya, itu. Silakan. Dijawab. Silakan. Apakah percaya atau tidak mengenai surah Al-Anbiya ayat 30 itu? Betul. Surah Al-Anbiya sangat percaya 100%. Ketika teori Big Bang sama dengan ayat ini, ya saya akui kebenaran teori itu. Oke, tak sebentar ya Pak ya. Silakan Pak Domba. Itu ada yang percaya tuh, Pak Arif. Pak siapa tadi? Pak Karena kalau kalian percaya bahwa itu ada banyak ayat itu tentang mawar merah, ada di Quran juga, banyak kalau mau kita lihat. Kan cuma satu ayat. Ya, silakan dulu ya. Aku cuma pengetahuan aja, nggak mau googling, nggak bisa googling aku. Nah, ya. Kalau kalian percaya bahwa dalil-dalil Quran itu banyak tentang teori Big Bang itu ada, pertanyaannya apakah yang diciptakan Allah? Silakan. Oke. Ini pertanyaannya mengajak kita berpikir. Ini bagus pertanyaannya Pak Domba ini. Jadi pertanyaannya, ketika kita meyakini bahwa terjadinya alam semesta ini hanya karena sebab akibat dari teori Big Bang atau terjadinya sebab akibat penciptaan
diciptakan Allah, karena terjadi secara natural kok itu. Mungkin begitu ya, Pak Domba ya. Apa yang diciptakan toh terjadi itu saja kan, karena adanya Big Bang. Silakan, Bang Alif. Gampang aja penjelasannya ini, Bang Alif. Iya, udah. Tadi kan masa jawaban saya nggak jelas. Surat Al-Anbiya itu saya percaya. Saya ulang lagi ya. Ketika teori Big Bang ini sama dengan surat Al-Anbiya, ya saya akui kebenaran teori Big Bang. Kalau tidak sama, ya saya tidak akan mempercayai. Kan gitu. Oke, sehingga lanjutlah ke pertanyaan berikutnya. Lalu apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Toh itu terjadi begitu saja kok. Karena adanya teori Big Bang terjadilah langit dan bumi. Di mana kapasitasnya Allah untuk menciptakan. Nah, ini perlu dijelaskan ini. Justru ini atas kekuasaan Allah gitu. Itu dia. Kan disuruh beriman. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan. Ini siapa ini yang menciptakan? Siapa yang memisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tiada juga beriman? Nah ini siapa yang ngomong kayak gini, yang berfirman? Pertanyaannya kan gitu. Yang diciptakan Allah apa? Teori Big Bang itu ledakan. Terjadilah semua planet-planet. Lalu yang diciptakan apa? Ini pertanyaannya lucu ya, yang diciptakan Allah apa? Jadi Allah itu semua. Bentar Ripa, ini ya lucu ini, kalau bagi yang berpikir. Gak apa-apa, kita harus jawab ini, Cito, jangan jawab dulu. Jangan Ripa tadi yang masuk akal jawabnya sih. Moderatormu aja ngatakan pertanyaan bagus. Bagus pertanyaannya, jangan bagus ya. Makanya Ripa tolong. Ripa kok kejang-kejang. Pak Alif tadi yang bagus. Siapa? Ya lanjut aja. Sinyalmu buruk. Ya, silakan Pak Alif. Yang ngatur si Laskar Kristus, emangnya kamu di situ moderator yang berhak di sini? Ini kan sudah jelas tadi. Enggak, saya meluruskan yang jelas. Tadi kan sudah dijawab jelas. Biar saya tengahi Laskar. Oke. Suaranya Uni putus-putus Uni, suaranya. Iya, makanya. Bang Laskar, kita dengar Uni dulu. Silakan Uni. Halo, gimana? Putus. Enggak, kenapa kok si Laskar Kristus ini mengatur siapa yang menjawab, siapa yang tidak? Ini sebenarnya gimana sih Bang Awi? Kita di room siapa sih sekarang? Gak apa-apa, silakan Uni Ripa. Diam dulu Bang Laskar, silakan Uni Ripa. Tadi putus-putus suara ini. Siapa kok dia yang... Iya. Putus. Ya, jadi gini ya. Putus-putus Uni, putus-putus Uni. Saya pun tidak mendengar, maaf Uni, putus-putus. Coba perbaiki headsetnya dulu. Kamu tidak percaya dengan saya. Kamu putus-putus, Ripa. Putus. Siapa sih ini si orang inilah? Astaga, Tuhan Yesus. Sabar. Putus tadi suaranya. Putus. Saya pun tidak mendengar. Iya, biarkan Alif saja. Alif itu agak ini. Sabar Pak Laskar. Sabar Pak Laskar, biar saya yang atur. Silakan. Kalau Uniripa tolong diperbaiki dulu headsetnya. Silakan dulu Bang Alif. Sambil Uniripa perbaiki headsetnya. Silakan Pak Alif. Pak Alif aja dulu. Pak Alif tolong dulu ini headsetnya Uniripa putus-putus ya. Pertanyaannya tadi siapa yang diciptakan? Siapa yang ciptakan kan? Gitu ya? Apa yang diciptakan Allah? Oke. Baik, di situ kalimatnya ini loh. Sorry ya. Di Arabnya itu lafadznya itu rotko. Rot itu terjemahan sebagai suatu yang padu, digunakan untuk merujuk pada dua zat, ya, dua zat yang berbeda yang berbentuk suatu kesatuan, seperti gas atau apa, dan itu hakikatnya Allah yang tahu, saya nggak tahu itu, mohon maaf, ya. Tapi disitulah yang menjadi akhirnya itu dipisahkan semua itu. Oke, ya. Teori Big Bang mengatakan karena ledakan semua alam semesta ini tercipta ada. Kalau kalian percaya dan katakan itu cuma dua dipisahkan, apakah Allah tidak menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang yang lain? Kalau Allah menciptakan, berarti teori Big Bang salah. Karena dari teori Big Bang lah semua alam semesta ini ada. Jadi, ya. Silakan. Kalau sabar dulu Bang Alif, Uniripa mau bicara, kita dengar dulu sampai sebelum putus-putus. Uni coba dites dulu. Ini udah oke belum? Ya, oke. Oke, jadi begini ya.
Tadi dia bilang begini, kalau memang kalian percaya dengan teori Big Bang, lalu apa yang diciptakan Allah? Jadi dia mau berpikir, mau mengajak kita memaksakan premis bahwa Allah itu menciptakan teret ada, langsung ada. Enggak, semua yang Allah ciptakan itu punya proses. Contoh, penciptaan Nabi Adam itu perlu proses, penciptaan langit dan bumi itu perlu proses. Artinya teori Big Bang itu sendiri ya, yang bahkan katanya sejalan dengan Al-Quran, saya lebih percaya Al-Quran dong, ya kan? Nah, itu adalah proses penciptaan. Jadi kalau kamu bertanya apa yang diciptakan Allah, ya itu proses penciptaan itu Allah yang menjadikan semuanya. Mau dia penghancuran di awal kayak kemudian dipisahkan kayak itu semua prosesnya dari Allah. Jadi kalau kamu tanya apa yang Allah ciptakannya itu, semua proses itu terjadilah sesuatu itu karena Allah. Begitu. Kasih. Oke, lanjut ke Arif. Berarti Sepertinya Allah menciptakan ledakan. Tunggu dulu. Berarti Allah menciptakan ledakan, tidak menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Karena dari ledakan itulah semua ada. Semua terbentuk. Kalau umat Islam merujuk ke Big Bang, berarti alam semesta ini ada karena ledakan. Apakah Allah menciptakan ledakan ini? Tidak menciptakan matahari. Oke, sabar. Udah? Atau menciptakan mercon. Oke, sabar. Udah. Dijelaskan. Oke, silakan Uni. Gimana? Jadi ini simpel banget ya pertanyaannya, mungkin anak SMP pun bisa jawab. Simpel, jawab aja. Jadi ketika Allah menciptakan segala sesuatu, mau menciptakan matahari kek, mau menciptakan bumi kek, mau menciptakan manusia, semua melalui proses. Agar apa? Agar manusia bisa memikirkan semua proses penciptaan alam ini, ya, karena kita memang diperintahkan pakai akal ya, kalau beriman ya, bukan imani saja. Nah, jadi ketika Allah menciptakan segala sesuatu, prosesnya salah satunya yaitu peledakan itu. Nah, jadi kenapa aneh gitu? Karena toh manusia pun lahir dari dunia juga perlu proses. Ada seorang laki-laki perempuan menikah, kemudian terjadilah hal-hal yang harus diproseskan, maka timbullah anak. Nggak langsung twing, jadilah manusia, nggak gitu. Semua harus melalui proses, dan salah satu prosesnya ledakan itu. Kau jawab aja, penciptaan menurut Islam bagaimana? Sama nggak dengan teori Aku Big sempurnain Bang? jawabannya Unik, boleh? Oke, Ya, boleh, silakan. boleh. Bang Pares Faris, Kristus tolong- hadir lagi. Tolong Ya. jangan dipotong Ya, ya, tolong jangan jadi dipotong. begini, mungkin domba kecil ini kebingungan mana media, mana cara, mana pencipta gitu. Karena Big Bang itu bukan pencipta. Mungkin domba kecil itu pencipta ya, tapi buat kami yang afala takilun, agama orang-orang yang berpikir, yang namanya Big Bang itu cara. Jadi kalau misalnya ditanyakan apakah Allah menciptakan alam semesta, ya iya. Lah, kan alam semesta tercipta dari Big Bang. Big Bang itu ledakan, dia bukan Terjadi. entitas, nggak bisa mikir dia. Ya, ya. Itu jawabannya. Oke, Beneran. berarti jadi Iya. struktur Oke, Kores, dalam tunggu. Sabar Pak Laskar Ya, Kristus, silakan. Enggak apa-apa. ya dari Jadi- pernyataan Kores itu kan dari struktur penciptaan itu tercakup teori Big Bang gitu ya, Pak Kores ya. Ya, Oke, silakan Pak Domba. Oke. Berarti Allah menciptakan ledakan itu bukan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Karena kalau merujuk ke teori Big Bang, segala sesuatunya dari ledakan itu bukan diciptakan. Jadi kalau kalian percaya tentang teori Big Bang, berarti Allah tidak pernah menciptakan alam semesta. Sekarang saya tanya sama Kores, tolong jelaskan penciptaan dalam 6 masa itu supaya kamu bisa merujuk. Benarkah wah, teori Big cakep, Bang itu? siap. Ini berarti logikanya lucu ini. Berarti kalau misalnya domba kecil masak nasi goreng, itu nasi goreng yang bikin minyak goreng itu, bukan domba kecil. Dar. Udah. Nggak usah dardor. Otak bom. Silakan. Kau ceritakan kisah penciptaan alam semesta yang 6 masa. Silakan. Jangan dulu ke sana. Ini yang soal analogi lu dulu. Iya nggak? Lu Ya itu nyiptain- kesinambungan lu, Pak. Lu atau mie goreng yang nyiptain nasi goreng? Saya luruskan ya Pak Kores ya. Itu kesinambungan maksudnya. Itu Iya. apakah Ini jangan Allah- jangan kesana dulu. Kita mesti clear begini. dulu. Lu mesti Iya, mengiyakan atau enggak? Begini Bang Gitu Kores, loh. ketika Apakah- begini, sebentar, saya tengah dulu. silakan. Kita sudah pindah ke Mudah-mudahan kalian- berarti itu sudah Mudah-mudahan Awi tidak keliru. Coba silakan Awi. akan dilanjutkan tadi mengenai penciptaan 6 masa itu kita jelaskan. Artinya
analogi yang dibangun Bang Kores tadi Nanti itu. dulu Ahi Awi, dia mesti ngaku dulu yang nyipta ketika dia lapar terus dia makan nasi goreng, yang bikin nasi goreng itu si domba kecil atau minyak goreng, gua tanya. Kalau nggak bisa Ya, saya jawab, lah ntar yang saya begini. bantu. Pak. Udah Itu aku nggak jawab. kesinambungan. Silakan jawab. Jawab dulu Jangan itu, baru tertawa. kita lanjut. Gini Iya, aja bro, domba kalau kecil yang Kores masak. nggak bisa Udah. jawab, saya bantu jawab, oke? Ya coba, lu jawab dulu itu minyak goreng atau lu yang bikin nasi goreng pas lu lapar? Bukan, itu udah Gue yang kesinambungan, Pak. gue yang goreng. Lu terus minyak Gua gorengnya? jawab. Minyak gorengnya? Gua bodoh kalau goreng nasi goreng nggak ada minyak goreng. Oh, kalau lu nggak pakai minyak goreng ya, langsung Nah, garam itu coba. ya. Ya makanya kan. Gue goblok Jadi- kalau masak nasi goreng tanpa minyak goreng. Ya udah, berarti ya emang lu kankeran berarti perut lu. Udah kok sekarang Nggak, jawab nggak aja bisa. dan kita Ya masak. udah, berarti lu kagak bisa jawab karena mau ada minyak goreng, mau ada garam, mau ada nasinya, tetap lu yang akan diberikan Kau tanggung bisa jawab ceritakan sebagai yang nggak? bikin nasi goreng. Apa Itulah kau mau Allah. cerita Ketika Allah goreng-goreng? menciptakan Goreng alam goreng. semesta Tidak, menggunakan tidak, teori tidak, Big goreng. Bang, maka bukan Tidak teori ribut. Big Bang-nya yang Bentar, disebut Pak Kores. pencipta, tapi Pak Kores. Allahnya gitu loh, Pak Kores Pak sudah Dadan. ada ini. Iya, Allah menciptakan dor. Oke, Ya, oke. Iya, dar kan Tapi gitu. Allah Kayak menciptakan gua. Coba Dor. dikondisikan, Pak. Pak Awi, coba kondisikan. Aduh, Laskar Kristus lu, gua lagi Udah, mekrek kamu temen udah lu, jelas. dibantu-bantu Jawabnya. mulu. Kamu udah jelas. Maaf ya. Silakan Pak Awi. Mulu nih si Laskar Kristus kayak room dia aja. Enggak, Kak. Saya terpilih moderator untuk membawa. Iya, lu dipilih jadi moderator, bukan Silakan, perusuh, silakan. bukan Kamu pengganggu, jangan tanya bre. ini. Ini temen lu gak bisa nentuin siapa yang bikin nasi Slowing. pas dia lapar. Kamu nasi goreng itu sudah keliru. Banyak orang yang Oh, lo menggoreng nasi tidak Oh, pakai teori minyak. Big Bang dibilang pencipta. Silakan Pak Minyak Awi. goreng bukan dibilang pencipta. No. Enggak perlu. Biar dulu Laskar Kristus, Silakan. biar dulu Laskar Kristus. Laskar, silakan. iya, ya, jadi Tolong yang- anak buahmu yang disuruh Tolong diam. biar Apa dulu jadinya Laskar Laskar Kristus. Kristus sama Lutbak kecil? Kenapa saya disuruh diam sedangkan Oke, Kores biar ngoceh saya terus? Karena lu- karena lu juga mungkin bikin Silakan. nasi goreng Aduh, sama kayak berisik minyak, bre. kali kalian ini diskusi. Awi, Kores, diam dulu kau. Tolong dulu Iya. jawab. Perlu diam ini gua Silakan menjawab. Awi. Silakan Awi. Tadi terus kamu Awi, tuh banyak Iva. ngomong. Iva. Sebentar. Awi, Siapa dia. yang buka unmute-nya yang lain tolong ya, yang kos tolong buka yang lain yang diberikan kesempatan bicara. Silakan Pak Domba Kecil. Domba kecil. Iya dong, teratur dong. Silakan Pak Domba. Ceritakanlah penciptaan alam semesta yang 6 masa itu. Oke, terima kasih. Jangan cerita nasi goreng darderdor. Silakan Kanda Gurunda ke Kanda saya. Arif. Silakan Bang Juma bantu kuatkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ya. Panglima kami. Pertama, saya mohon maaf karena saya telat ya. Tadi ada saya foto, saya ada tamu. Jadi gini, terkait dengan apa ini, teori Big Bang. Harusnya ini sudah menggugah hati sahabat Kristen. Kok bisa ya seorang Rasulullah Muhammad SAW 1500 tahun, 400 tahun sudah menemukan teori ini. Padahal beliau bukan ahli. Nah, terkait dengan pertanyaan terakhir mengenai 6 masa, itu diterangkan di dalam surah An-Naziat pasal ayat 27. Ini adalah masa periode di mana alam semesta itu pertama kali berbentuk dari ledakan besar. Sama seperti yang diteorikan oleh Big Bang. Itu yang pertama. Kemudian, dari ledakan ini berdasarkan ayat Al-Qur'an surah An-Naziat ayat 27, di situ disebutkan terbentuknya awan debu atau dukhan. Nah, ketika dukhan ini berkondensasi sambil berputar dan memadat di situ terbentuk unsur hidrogen. Ini sesuai dengan temuan para ilmuwan. Nah, masa kedua di dalam surah An-Naziat juga diterangkan di ayat ke-28 itu jelas diterangkan bahwa proses pengembangan dan penyempurnaan. Nah, dalam ayat ini terdapat kata meninggikan bangunan. Nah, ini orang-orang yang paham tentang bahasa Arab itu pasti ngerti itu. Nah, meninggikan bangunan di sini memberi pengertian bahwa alam semesta mengembang. Jadi galaksi-galaksi saling menjauh ya satu sama lain dan langit juga makin tinggi. Sedangkan kata penyempurnaan atau menyempurnakan itu memiliki makna bahwa alam ini tidak semata-mata terbentuk, melainkan terjadi sebuah proses evolutif atau bertahap. Itu hari kedua. Itu masa kedua. Kemudian di ayat 29 itu masa ketiga. Ya.
terdapat kalimat dia menjadikan malamnya itu sebagai gelap dan menjadikan siangnya itu sebagai terang. Masa ini adalah masa di mana terbentuknya matahari sebagai sumber cahaya dan bumi berotasi sehingga menjadi siang dan malam. Jelas? Terus kemudian masa keempat di ayat ke-30. Nah, pada masa ini daratan bumi itu muncul. Lalu kemudian yang perlu dipahami di sini adalah dahulu kala itu terjadi tumbukan antara matahari dengan sebuah komet yang menyebabkan sebagai sebagian ilmuwan itu mengatakan bahwa masa matahari itu terpental keluar. Jadi masa yang terpental ini menjadi planet diantaranya adalah bumi itu sendiri. Nah, penghamparan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah pembentukan superkontinen di atas permukaan bumi. Nah, ketika bumi baru terbentuk, belum ada daratan, yang ada hanyalah batuan-batuan yang kemudian berpijak dengan suhu ratusan derajat Celcius. Ini berkaitan dengan temuan ilmuwan berdasarkan kesesuaiannya dengan Al-Quran Surah An-Nazi'at ayat 30. Begitu seterusnya, di ayat 31 itu masa kelima. Di situ menunjukkan di mana terjadi evolusi bumi, dari tidak ada air menjadi ada air. Nah, ini perlu dikaji dan kemudian sahabat-sahabat mungkin nanti bisa melihat bagaimana kemudian sains menemukan ini. Dalam surah Al-Quran, surah An-Nazi'at pasal ayat 31. Nah, kemudian di ayat 32, ayat 33, Adinda Kores mungkin bisa lihat atau bisa tampilkan An-Nazi'at di sini. Jadi gunung-gunung itu dipancangkan, artinya gini, ketika gunung itu dipancangkan, gunung terbentuk setelah penciptaan daratan, pembentukan air, munculnya tumbuhan dan seterusnya. Jadi gunung ini memiliki akar di dalam tanah atau bisa disebut juga dengan pasak. Nah, ini kita umat Islam itu pasti ngerti tentang teori ini. Nah, terkait dengan itu sahabat-sahabat sekalian, apa yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran itu tidak bertentangan dengan sains. Itu tidak bertentangan dengan sains. Makanya itu dikatakan di dalam Al-Quran seperti yang dibahasakan tadi oleh saudara Ustadz Alif, awalam yaral ladina kafaru annas samawati wal ar kanata ratqan fafatahna wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Nah, ini justru pijakan Al-Quran mengajak orang-orang yang menutup diri. Apakah orang-orang yang menutup diri tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu itu adalah menyatu? Lalu kemudian kami pisahkan antara keduanya. Lalu ada yang bertanya, lalu apa yang diciptakan oleh Allah? Allah menerangkan, kami jadikan segala sesuatunya yang hidup berasal dari air. Itu data, itu dalil. Lalu kemudian Allah mengatakan, walaqad khalaqnas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Sungguh aku telah menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Jadi teori yang tadi itu ketika dilihat di dalam Al-Quran itu berkesesuaian. Hebatnya Rasulullah Muhammad SAW di situ. Bukti bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari langit. Demikian sementara. Makasih. Oke. Jika Allah menciptakan matahari dan bulan, berarti teori Big Bang sudah pupus, hancur. Karena dari teori Big Bang, segala sesuatu di planet ini itu gara-gara ledakan. Jadi benar, Allah tidak menciptakan segala sesuatunya. Tetapi kalau kalian menyangkal Big Bang, berarti Allah lah yang benar yang menciptakan segala sesuatunya. Jadi begini sahabatku, ya sedikit moderator begini. Al-Quran itu tidak pernah terpengaruh dengan teori-teori. Kebetulan saja teori sains itu berkesesuaian dengan Al-Quran. Jadi tidak bisa kemudian kebenaran Al-Quran diukur oleh teori Big Bang. Kalau Anda mengatakan teori Big Bang gugur, silakan aja gugurkan. Tapi yang pasti Al-Quran itu menjadi cerminan dan itu sains mengakui. Wassama'a banainaha bi'aidi wa innala muhsi'un. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Kalau kemudian sains menyatakan hal yang sama, alhamdulillah, berarti iman kami semakin kuat dengan itu. Terima kasih. Kalau kamu pikir sama, berarti terbentur dengan penciptaan yang diciptakan oleh Allah. Maka teori Big Bang harus dipupuskan. Karena tidak masuk dalam penciptaan Allah. Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Sedangkan Big Bang menciptakan segala sesuatunya.
Apakah Allah menciptakan mercon supaya meledak dan semuanya yang terjadi? Oke, Tidak. mungkin Dalam Quran dikatakan, mau ngomong. Ya. Dalam Mungkin Al-Quran dikatakan Allah menciptakan matahari dan bulan dan bintang-bintang. Jika kalian percaya dengan Allah, maka teori Big Bang pupus. Jadi sekarang jangan begini. diklaim lagi bahwa teori Big Bang adalah suatu kebenaran. Oke, ini sudah diulang pernyataannya. Itu Silakan. aja pertanyaannya. Lagi Bang Gurunda, silakan. Ya, saya minta datanya kalau teori Big Bang itu menciptakan mataharinya itu seperti apa di teori Big Bang. Kemudian Ya, kalau cari itu dari jadi Google, masa aku yang segala sesuatu teori Big Bang. Ustaz Ya. memang nggak tahu teori Big Bang. Tadi kan dari tadi kita membahas teori Big Bang. Iya. Makanya kenapa kau tanya segala sesuatunya itu gara-gara ledakan itu? Lah, justru teori itu kemudian membuktikan bahwa ketika proses yang terjadi itu berkesesuaian dengan Al-Quran. Ini cuma teori. Ini teori, tapi Al-Quran kemudian itu menyatakan bahwa hal yang sama itu ada kesesuaiannya dengan teori yang ada gitu loh. Orang itu tidak pernah melihat Al-Quran. Mereka tidak pernah mempelajari Quran. Dia menemukan itu. Tetapi kemudian Al-Quran ternyata jauh lebih dulu menjelaskan hal yang diteorikan oleh Big Bang. Sekarang aku tanya lah kau sama Ustadz Suma. Kau percaya teori Big Bang apa tidak? Saya percaya Al-Quran. Ya berarti teori Big Bang salah. Ya Allahu alam, mau dia salah mau dia benar, saya percaya kepada Quran. Kenapa rupanya? Ya maka yang ku tanya teori Big Bang kau percaya apa enggak? Kau percaya Quran? Saya percaya Quran. Saya percaya Quran. Boleh bilang aja tak percaya atau percaya gitu, Pak. Kau, Iya, aku tanya buka gini ya. Aku ini tanya teori Big Bang, bukan tanya kerupuk sama es jus. Kamu pilih mana? Enggak. Kamu percaya enggak sama teori Big Bang? Saya percaya teori Big Bang berdasarkan Al-Quran. Ada lagi? Big Bang berdasarkan Quran. Ya. Kalau masuk ke teori Quran dan Big Bang, ya itu teori Big Bang dengan Quran itu bertentangan. Ya, coba tunjukkan dulu Big Bang. Ya, coba tunjukkan di mana pertentangannya. Apakah di Big Bang menerangkan bahwa sabar. Apakah di teori Big Bang Anda menemukan bahwa langit punya tiang, sementara Al-Quran menerangkan langit ditinggikan tanpa tiang? Apakah Anda temukan itu? Di teori Big Bang ada dikatakan langit punya tiang, sebagaimana dalam kitab Anda? Ayo, silakan. Yang kutanya sekarang Big Bang dengan Quran, kenapa kau alegoris itu tiang? Oh gitu ya, oh alegoris ya, oh giliran itu alegoris ya. Sekarang aku tanya, mantap. Iya, gunung kan ditancapkan. Dari mana teori gunung ditancapkan? Aku nggak mau lari-lari ke sana, kau nggak usah lari. Big Bang itu teorinya segala sesuatu alam semesta itu gak dari ledakan. Kalau kau percaya itu berarti kau juga menyangkal Quranmu. Makanya ya, itu pemahaman Anda yang tidak paham Quran. Silakan aja Anda bicara. Silakan Anda bicara. Saya sudah menguraikan 6 masa berdasarkan Quran dan berdasarkan sains. Oke? Ya. Apalagi? Nggak ada, karena kamu percaya Quran, berarti tidak percaya sama Big Bang. Kalau kamu percaya Big Bang, percaya Quran, kamu dari kebingungan. Enggak, kamu teori Big Bang. Kami nggak ada kebingungan. Tolong moderator share teori Big Bang biar Ustadz Zuma tahu apa teori Big Bang.